Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan gambar teknik otomotif. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang etiket gambar ya, di mana etiket itu ada dua jenis, yaitu etiket VSM dan etiket model proyeksi. Nah, kalau konstruksi geometris ini berarti belum memasuki ke proyeksi. Jadi ketika nanti ada tugas konstruksi geometris, belum memakai etiket model proyeksi. Pemakainya yaitu model VSM. Kita bahas dulu tentang konstruksi geometris. Nah, dalam menggambar suatu mesin atau komponennya, seorang drafter sering menggunakan konstruksi geometris untuk membantu dalam menyelesaikannya. Nah, jadi salah satu manfaat mempelajari tentang konstruksi geometris ini yaitu bisa membantu dalam menyelesaikan gambar ya, yang kaitannya itu dengan bentuk-bentuk geometris. Nah, contoh di situ ada gambar segi 5, kemudian nanti juga akan kita pelajari tentang gambar segi 6. Nah, biasanya kalau segi 6 itu nanti akan digunakan untuk menggambar baut ya, kepala baut itu. Ya, jadi ketika kita mau menggambar baut, kita harus menggambar terlebih dahulu konstruksi geometrisnya, yaitu kepalanya yang berbentuk segi 6. Itu. Nah, jadi manfaatnya itu ya bisa membantu dalam menyelesaikan gambar ya, baik itu mesin maupun komponennya yang bentuknya ya sesuai dengan konstruksi geometris. Ada segi 5, segi 6, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu konstruksi geometris ya, itu terdiri dari garis tegak lurus ya. Jadi ketika kita ingin membuat garis tegak lurus ya dengan modal hanya jangka saja ya, itu sangat bisa ya. Jadi ketika kita membuat garis tegak lurus seperti gambar yang di bawah ini ya, contoh ini ada kita buat garis tegak lurus ini ya dengan menggunakan jangka ya. Yang pertama kita tentukan dulu untuk titik potongnya, misalnya ini adalah titik tujukan jangka itu di A ya, kemudian di B ya. Ini kita buat garis lurus dulu ya. Misal di sini pakai garis penggaris lurus ya, bukan penggaris yang segitiga. Karena kalau pakai yang penggaris segitiga, pasti kita bisa membuat garis tegak lurus ya. Kalau kita hanya bermodal garis penggaris lurus saja dan jangka, itu bisa ya, walaupun tanpa penggaris segitiga sepasang. Dan contoh kita tentukan terlebih dahulu titik A dan B ya. Kemudian kita tarik garis lurus dengan menggunakan penggaris thread. Nah, kemudian dari titik A ini ya, lingkarkan jari-jari sembarang di atas dan di bawah garis AB. Jadi di sini kita tusukkan jangka ya. Kemudian kita perlebar ya kaki jangkanya sampai bagian drawing, ujung drawingnya ini atau pensilnya itu menyentuh pada titik B ya. Kemudian kita tarik ya atau kita lingkarkan ke bawah ya jangkanya. Ini kita lingkarkan ke bawah sini, thread ya, kemudian tarik lagi ke atas, thread, sehingga akan terbentuk goresan ini. Nah, kemudian dibalik ya, yang tadi tusukan jangkanya itu di A, kemudian kita ubah tusukan jangkanya di B dan drawing pen-nya di A. Nah, kemudian kita lingkarkan juga sampai ke atas sehingga ketemu titik silang seperti ini ya, C. Kemudian kita lingkarkan lagi ke bawah sehingga ketemu titik silang D. Nah, kemudian titik silang ini, CD ini kita hubungkan dengan penggaris lurus. Kita tarik garis lurus sampai bawah. Nah, maka ini bisa dipastikan titik F ini merupakan tegak lurus ya. Itu. Ini untuk membuat garis tegak lurus ya. Kemudian kalau
ingin membuat membagi garis sama besar ini juga bisa ya. Ini juga akan otomatis karena ini tegak lurus, maka ini akan terbagi sama besar ya. Itu dengan catatan tusukan jangkanya harus sama ya. Titik A, kemudian titik B ya. Itu tusukan jangkanya sama, jari-jarinya sama, pasti dipastikan ini akan garis tersebut AB akan terbagi 2 sama panjang ya. Itu untuk garis tegak lurus dan pembagian sudut yang sama besar ya. Jadi tak ulangi, intinya tusukan jangka dan drawing pennya itu harus sama antara titik A dan titik B ya. Ketika ditusukkan di titik A, itu juga drawing pennya di titik B ini. Kemudian ketika tusukannya di B, drawing pennya di titik A ya. Pokoknya harus sama R-nya. Intinya itu ya. Kemudian membagi sudut. Nah, kita bisa membagi sudut tanpa menggunakan yang namanya busur derajat. Ya, kita bisa menggunakan modal yaitu jangka ya dan penggaris lurus ya. Nah, caranya yaitu dari ini ibaratkan kita buat dulu ya untuk sudutnya sembarang, nanti bisa dipraktekkan dengan menggunakan penggaris lurus saja. Kita buat sudut bebas ya. Ini sudut titik A ya, kemudian B, dan ini dikasih titik C yang atas ya. Ini kita buat sembarang dulu menggunakan penggaris lurus. Nah, kemudian dari titik A ini ya, titik A ini lingkarkan jari-jari sembarang sehingga memotong kedua kaki sudut di titik B. Nah, jadi jari-jarinya sembarang bebas ya. Kemudian ini ditusukkan jangka, kemudian drawing pennya ditaruh sini, kemudian ditarik ke bawah sehingga di sini ada titik perpotongan P dan Q ya. Kemudian dari titik potong P dan Q, lingkarkan jari-jari tadi di tengah sudut sehingga berpotongan di D ya. Berarti jari-jarinya tidak berubah ya, tidak berubah. Jadi jari-jarinya AP ini sama dengan PD ini. Jadi ketika ini dibuat ya, untuk membuat D ini ya, ditarik garis potongan D ini, berarti jangka ditusukkan dari P, kemudian drawing pennya digoreskan di tengah ya. Kemudian jangka ditusukkan di titik potong Q ini, kemudian drawing pennya digoreskan di D. Nah, sehingga ini ketemu titik potong D ya, titik persilangan. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita tinggal menghubungkan titik A dengan titik persilangan D ya, dengan menggunakan penggaris lurus. Nah, ini bisa dipastikan. Ini kalau dibuat garis lurus seperti ini, sudut ini yang bawah ini, nah, ini itu pasti sama dengan sudut yang atas ini. Gitu. Ya. Jadi untuk membagi sudut sama besar, tadi ya yang pertama kan membagi garis sama besar atau tegak lurus, kemudian membagi sudut ya. Itu caranya ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan ketika membuat suatu komponen ya. Caranya membagi garis ya. Caranya membagi sudut, caranya seperti itu untuk dasarnya ya. Itu. Nah, kemudian kita beralih untuk membuat segi 5 ya. Jadi ini metode yang yang paling mudah yaitu membuat segi 5 tetapi di dalam lingkaran. Nah, caranya ada pada slide yang selanjutnya. Jadi nanti akan saya bolak-balik ya. Slide ini kemudian slide sebelumnya. Jadi yang pertama, kita buat lingkaran dengan jari-jari sembarang dulu. Nah, lingkaran ini dulu ya, ini buat jari-jari dengan jari-jari sembarang ya. Ini lingkaran dibuat lingkaran dulu ya. Segi 5-nya jangan diperhatikan dulu ya, kita fokus dibuat lingkaran dengan jari-jari sembarang ya, misal 10 ya atau 20 dan lain sebagainya. Pokoknya 10 dan 20 itu 10 cm diameternya atau 20 cm itu monggo ya. Silahkan. Kemudian kalau lingkaran sudah dibuat ya,
Kemudian buat sumbu AB dan CD melalui titik O. Nah, kalau sudah, kita tinggal membuat garis sumbu ya, dengan menggunakan penggaris lurus ya, itu atau menggunakan penggaris segitiga sepasang. Nah, kalau ini yang membuat segi 5 segi 6 ini bisa menggunakan penggaris segitiga sepasang. Kita buat garis tegak lurus dulu ya ini ya. Itu ya. Untuk apa namanya? Garis perpotongan C, D, dan A, B. Nah, itu sehingga didapatkan titik O ya, tadi yang tengah ya. Kemudian langkah selanjutnya, bagi sama panjang CO dengan cara melingkarkan jari-jari dari titik C dan O, atas dan bawah, sehingga didapatkan titik E dan F. Nah, ini kan ketika kita sudah membuat garis sumbu, kita ingin membagi garis CO ini ya, sama panjang. Lah, kita kan tadi sudah mempraktekkan ya, untuk pembagian apa namanya garis sama besar. Kita akan tusukkan jangkanya di sini dulu C ya. Kemudian drawing pen-nya di O. Kemudian kita lingkarkan di atas ini cret ya, sehingga berpotongan dengan garis lingkar. Ini ketemu titik potong E, kemudian dilingkarkan ke bawah cret ya. Ini ketemu titik potong F ya. Ini kemudian langkahnya yaitu ketika ini sudah terdapat dua titik potong E dan F, maka tinggal dihubungkan dengan penggaris lurus. Cret sampai bawah. Maka di sini ketemu titik potong G ya. Itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika sudah ketemu titik potong G, ini kan tadi hubungkan titik E dan F sehingga didapatkan titik G kan sudah tadi hubungkan titik E dan F-nya. Kemudian dari titik G, lingkarkan jari-jari R sama dengan panjang GA. Ya. R sama dengan panjang G ke A. Hingga didapatkan titik H. Ya. Berarti ini R sama dengan panjang GA. Berarti ini kan titik jangkanya di sini. Tusukkan jangkanya titik G ini. Kemudian drawing pen-nya itu ditaruh di titik A. Ya, ini titik perpotongan A. Antara garis lingkaran dengan garis sumbu ya. Kemudian kalau sudah kita tarik ke bawah ya untuk jari-jarinya sehingga membentuk lingkaran ini ya. Seret ini dilebihkan sedikit, di sini ketemu titik H ya. Gitu. Nah, kalau titik H sudah ketemu, kemudian dari titik A ya, kita lingkarkan jari-jari I ya. I itu sama dengan panjang dari A ke H ya. I kita ulangi ya. I itu sama dengan panjang dari A ke H. Sehingga didapatkan titik I dan J. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu jangka ditusukkan di titik A ini ya. Kemudian kita tarik kakinya ya. Drawing pen-nya ditaruh di H ya, di titik potong H ini ya. Itu kemudian kita apa namanya gerakkan jangkanya ke arah sini, ke arah kanan lingkaran, seret, sehingga di sini ada titik potong I, ya. Kemudian ditarik ke kiri, ya. Kemudian ditarik ke kiri ini, seret, ya. Sehingga ketemu titik potong J, ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau I dan J sudah ketemu, dari titik I lingkarkan jari-jari sampai didapat titik L dan dari titik C didapatkan titik K ya. Kemudian tanpa merubah jari-jari ini loh ya. Kemudian ini kan tadi jari-jarinya sama ya. Ini jari-jarinya panjangnya yaitu dari A ke H. Kita lingkarkan ketemu titik potong I dan J. Kemudian jangan diubah jari-jarinya. Ini tinggal diangkat saja jangkanya, kemudian tusukkan ke J ya tanpa mengubah jari-jari. Kemudian kamu goreskan atau kalian goreskan ke bawah sini cret. Nah, ini ketemu titik K ya. Titik potong K. Nah, kemudian
jangkanya dilepas lagi tusukannya, kemudian tusukkan ke I ya, dengan tidak mengubah jari-jari atau jari-jarinya tetap ya, masih tetap. Kita tusukkan ke I ya, ke ini, kemudian kita goreskan ke bawah. Thread. Nah, ketemu titik L ya. Nah, kalau sudah ketemu titik L ya, mohon maaf ini kepencet. Kalau sudah ketemu titik L, berarti kita tinggal menghubungkan saja, yaitu dari titik potong A ke titik I dengan menggunakan penggaris, ya lurus. Kemudian dihubungkan lagi ke bawah, dihubungkan lagi ke kiri, kemudian dihubungkan ke J dihubungkan ke A. Nah, maka di situ akan membentuk segi 5, ya. Jadi seperti itu untuk membuat segi 5, ya. Jadi memang menggunakan apa ya namanya? Perpaduan. Ya, tadi kan kita sudah belajar di awal yaitu membagi garis sama besar. Nah, ini di sini dipraktekkan ya. Itu untuk dalam membuat segi 5. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu membuat segi 6 ya. Segi 6 di dalam lingkaran. Nah, langkah yang pertama bagaimana, Pak? Langkah yang pertama di slide ini ya. Buatlah lingkaran dengan jari-jari sembarang ya. Lingkaran dengan jari-jari sembarang, kita fokus pada lingkarannya dulu ya. Ini berarti kita buat lingkaran dulu. Cret ya. Ini misal diameternya adalah 10 cm misal. Kemudian dengan tidak mengubah jari-jari ya, dari titik D dan C dilingkarkan kembali jari-jari tersebut sehingga memotong di titik E, F, G, dan H. Jadi jari-jarinya masih tetap ya. Nah, kemudian kita buat ya, kita buat dulu ya. Ini tadi langkahnya ada yang kurang ya. Buatlah lingkaran dengan jari-jari sembarang. Harusnya setelah membuat lingkaran, ini di sini kita buat dulu untuk garis tegak lurus ya. Garis tegak lurus A dan B. Nah, ini bisa kita dapatkan ya, kita bisa dapatkan dengan cara tadi untuk membuat garis tegak lurus yang apa namanya? Yang membuat garis tegak lurus dengan menggunakan jangka ya tadi yang di awal itu ya. Kita gunakan metode itu ya. Di sini titik jangka, kemudian kita ukur ya. Misal di sini sampai ke titik B ya. Kemudian kita buat garis lingkar ke atas, sehingga nanti di sini ada goresan. Kemudian titik jangkanya diubah ke B, kemudian ini tarik ke atas sehingga di sini ada titik goresan. Begitu juga yang bawah nanti ya. Dibuat tusukan jangkanya di A, kemudian digoreskan ke bawah, tusukan jangkanya di B, kemudian digoreskan ke bawah. Maka di sini akan terbentuk garis tegak lurus. Nah, kalau sudah terdapat garis tegak lurus ya, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu dengan tidak mengubah jari-jari lingkaran dari titik D dan C, dilingkarkan kembali jari-jari tersebut sehingga memotong di titik E, F, G, dan H. Ini maksudnya jari-jari yang awal tadi ketika membuat lingkaran itu ya, bukan jari-jari untuk membuat garis tegak lurus. Jadi kita ukur lagi untuk jari-jarinya ya. Dari titik O ke A ya, kemudian kita ukur ini tusukannya di sini, kemudian drawingnya di sini. Lalu kita tempelkan ya tanpa mengubah jari-jari. Kita tusukkan jarum jangkanya pada titik P atau D ini, titik D ya. Titik D kita tusukkan jangkanya di sini ya, kemudian kita goreskan ya. Di kanan itu ada titik F, kemudian kita goreskan ke kiri sehingga terbentuk goresan atau titik potong E. Ya, kemudian tanpa mengubah jari-jari, kita tusukkan jangkanya lagi ke titik C yang bawah ini.
dan kita goreskan ke kanan, ketemu titik G, ya. Kita goreskan ke kiri, ketemu titik H, ya. Itu kemudian kita hubungkan titik potong ini, ya, titik garis perpotongan ini. Dari titik D ke F, dari F ke G, dari G ke C, dari C ke H, dari H ke E, dan dari E ke D. Nah, ini langsung akan terbentuk, ya, segi 6 dengan menghubungkan garis potong tersebut. Nah, itu ya untuk membuat segi 6. Jadi intinya tadi di sini slide itu setelah membuat lingkaran, ya, ini tadi saya kurang. Setelah membuat lingkaran itu langkah selanjutnya yaitu membuat garis tegak lurus atau garis sumbu pada lingkaran, ya. Kalau mau menggunakan jangka boleh, silahkan nanti menggunakan jangka. Pak, kalau saya menggunakan penggaris bagaimana? Silahkan, ya, boleh untuk membuat garis tegak lurus dengan menggunakan penggaris, ya. Kemudian kalau sudah membuat garis tegak lurus, dilanjutkan dengan cara yang ini, ya, yang bawah, ya. Itu. Tapi ingat, ini yang bawah itu menggunakan jari-jari yang ketika awal membuat lingkaran tadi, membuat lingkaran yang full itu tadi, bukan yang membuat garis tegak lurus, ya, yang membuat lingkaran. Kalau sudah membuat lingkaran ini ketemu jari-jarinya, tinggal dibuat segi 6-nya, ya. Lalu dihubungkan titik potongnya, ya, sehingga ditemukan atau bisa digambarkan garis segi 6-nya melalui titik-titik ini yang dihubungkan oleh garis, ya, itu. Nah, segi 6 ini merupakan dasar dalam pembuatan kepala baut, ya. Biasanya ini digambar, ya, di orang-orang pemesinan dan juga otomotif, ya. Itu, ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.